Halo guys, kembali lagi bersama Pak Yanto yang akan kembali menceritakan tentang perjalanan Babang Tampan Xiaoyan sang cucu Monton. Pada saat ini kita akan kembali dilanjutkan dengan Xiaoyan yang baru saja tiba di kota Juxi. Kemudian Xiaoyan pun segera bertanya kepada si driver ojol, saat ini mereka berada di distrik mana? Driver ojol yang bernama Tukiman pun segera berkata bahwa mereka berada di ras iblis. Xiaoyan pun mengangguk, namun tujuan Xiaoyan datang ke kota Juxi adalah untuk menemukan klan Yao dari ras manusia, sehingga Xiaoyan pun segera bertanya bagaimana jika Xiaoyan ingin pergi ke distrik ras manusia. Si driver pun segera menjelaskan setelah Tuan memasuki kota maka Tuan Xiaoyan bisa pergi ke timur dan lurus ke bawah. Jika Tuan Xiaoyan dapat menemukan titik teleportasi lubang cacing maka Tuan Xiaoyan dapat pergi ke area ras manusia. Xiaoyan pun segera berterima kasih sebelum akhirnya segera turun dari burung tersebut. Lalu Xiaoyan pun segera berjalan dan bergabung menuju ke kerumunan. Pada saat ini Xiaoyan terkagum-kagum melihat banyak toko yang bertebaran di sini. Dan toko-toko ini menjual banyak barang langka yang benar-benar membuat Xiaoyan ngiler. Lalu Xiaoyan pun terus berjalan sambil melihat sekeliling hingga akhirnya Xiaoyan pun sampai ke lubang cacing. Saat ini Xiaoyan melihat 6 lubang cacing besar di kejauhan dan menghadap ke 6 arah yang berbeda. Kemudian Xiaoyan pun dengan cepat menemukan lubang cacing yang menuju ke arah ras manusia. Setelah itu Xiaoyan pun segera membayar 1000 koin emas sesuai dengan kebutuhannya sebelum akhirnya Xiaoyan pun segera memasuki lubang cacing. Begitu masuk Xiaoyan sudah berada di perahu kecil yang cantik dan ini benar-benar sama dengan apa yang ada di benua Doki. Kemudian terlihat sudah banyak orang yang naik di kapal ini dan duduk bersila bermeditasi. Lalu akhirnya Xiaoyan pun segera duduk bersila dan ikut bermeditasi sambil memakan tempoyak. Lalu setelah kurang lebih 1 jam Xiaoyan pun akhirnya tiba di tempat tujuan. Kemudian Xiaoyan pun segera keluar dari lubang cacing dengan penuh keraguan dan kekaguman. Walaupun dengan membayar 1000 koin namun perjalanan ini benar-benar sangat cepat. Dan setelah Xiaoyan melangkah keluar Xiaoyan pun akhirnya mengangkat kepalanya sedikit. Lalu keterkejutan sekali lagi melonjak di wajah Xiaoyan. Saat ini di hadapan Xiaoyan ada sebuah bangunan besar yang menjulang tinggi yang menghalangi seluruh pandangan Xiaoyan. Melihat dari tulisan yang terpampang besar Xiaoyan seketika menyadari bahwa ini adalah kasino super besar. Lalu Xiaoyan pun segera pulih sebelum akhirnya mengingat instruksi dari King Haoran. Yang dimana menurut instruksi dari King Haoran, maka Xiaoyan harus menyusuri jalan untuk menuju ke tempat klan Yao berada. Lalu akhirnya Xiaoyan pun segera berjalan dengan rasa ingin tahu di sepanjang jalan. Dan ketika Xiaoyan melihat sekelilingnya, saat ini banyak toko yang menjajakan barang-barang dan bahan-bahan obat langka di sekitar sini. Tidak lama setelah itu Xiaoyan melihat paviliun yang sangat besar dengan tulisan gedung harta karun. Jelas bahwa ini adalah toko yang menjual harta karun dan semua jenis harta karun aneh pasti dijual di sini. Xiaoyan pun segera melangkah menuju ke gerbang dan sebuah aula dengan area terluas segera muncul di hadapannya. Kemudian Xiaoyan pun melihat sekeliling dan Xiaoyan seketika menyadari bahwa ini bukanlah barang-barang yang biasa. Setelah agak cukup lama melihat-lihat mata Xiaoyan pun akhirnya tertuju pada ramuan berwarna biru. Ramuan ini disebut dengan Bin Lanze dan memang relatif jarang. Lalu Xiaoyan pun segera mendekat dan menyadari bahwa harga dari ramuan ini seharga 500 pola naga. Xiaoyan pun menatap laki-laki yang menjual ramuan tersebut dan meminta tolong untuk menunjukkan ramuan obat ini. Bocah tersebut pun segera mengangkat kepalanya dan melihat penampilan Xiaoyan sebelum akhirnya bertanya apakah Xiaoyan yakin ingin ramuan obat ini. Menanggapi pertanyaan dari bocah tersebut Xiaoyan pun seketika mengangguk. Sementara itu bocah tersebut segera kembali bertanya apakah tuan ini ingin melihatnya atau membelinya. Jika tuan ingin membelinya maka harganya 500 koin pola naga, namun jika tuan ingin melihatnya, Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan menyadari maksud dari pemuda ini. Lalu Xiaoyan yang malas berdebat pun segera berkata bahwa dirinya ingin melihat terlebih dahulu dan jika produknya benar maka Xiaoyan akan segera membelinya.
bocah laki-laki itu pun tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan menjawab dan menghentikan perkataannya, sehingga pelayan kecil ini benar-benar tercengang dan tepat ketika dirinya hendak meraih cabang biru tersebut. Saat ini ada sebuah suara segera terdengar tidak jauh di belakang Xiao Yan. Suara tersebut bertanya kepada si bocah produk baru apa yang baru saja datang. Bocah itu pun segera menarik tangannya yang terulur dan segera menangkupkan tangannya ke arah sosok tersebut. Ekspresinya pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan rasa hormat. Lalu bocah tersebut pun segera berkata bahwa dirinya sudah lama tidak melihat Tuan Su. Pada saat ini sekumpulan produk baru saja tiba dan dirinya akan segera menunjukkannya. Dirinya pun segera berdiri tegak dan segera menghampiri sosok yang bernama Tuan Su. Menyadari hal tersebut, Xiao Yan pun seketika mengerutkan keningnya, sementara laki-laki yang bernama Tuan Su ini segera berjalan mendekat, kemudian dirinya melirik ke arah tempat bocah laki-laki tadi mengulurkan tangannya dan melihat cabang biru Bin Lan yang samar. Dirinya pun segera mengangguk dan berkata, apakah Bin Lan Z ini baru datang? Sepertinya barang ini lumayan dan dirinya ingin benda ini, bungkus benda ini untuk dirinya. Lalu pria ini mengenakan pakaian mewah dan segera berjalan ke sisi Xiao Yan. Saat ini dirinya dikawal oleh dua orang pria parubaya dan tampak seperti orang kaya. Pria tersebut pun segera melirik ke arah Xiao Yan yang pada saat ini mengenakan jubah hitam polos. Sementara itu Xiao Yan diam-diam mendeteksi kekuatan dari Tuan Su ini. Menurut perkiraan Xiao Yan, kekuatannya sama dengan Xiao Yan yang berada di bintang 3 Dodi. Namun pada saat ini Xiao Yan tidak dapat mendeteksi kekuatan kedua pria parubaya di belakangnya. Sementara itu bocah pelayan pun dengan gembira segera menganggukkan kepalanya dan saat dirinya hendak mengambil Bin Lan Z, justru Babang Tamfan Xiao Yan pun dengan tegas memanggil bocah tersebut dan memerintahkannya untuk menunggu. Tangan bocah itu pun segera berhenti di sana setelah dirinya mendengar teriakan dari Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan pun segera menoleh dan mulai berbicara kepada Tuan Su. Xiao Yan memohon maaf karena dirinya adalah orang yang pertama kali jatuh cinta dengan cabang biru ini. Setelah itu Xiao Yan pun berbalik menuju ke arah si bocah dan berkata bahwa dirinya telah membelinya terlebih dahulu. Pelayan kecil itu pun memandang ke arah Xiao Yan kemudian ke arah Tuan Su dan tidak tahu harus berbuat apa untuk saat ini. Di sisi lain pria yang bernama Su Gongxi sepertinya tidak marah, lalu dirinya pun segera bertanya bukankah Tuan baru saja mengatakan bahwa dirinya jatuh cinta terlebih dahulu? Jika begitu permasalahannya maka Su Gongxi telah memesan benda ini sejak lama. Dirinya pun segera menoleh ke arah bocah tersebut dan segera memastikan bukankah memang begitu keadaannya. Pelayan itu pun menatap ke arah Tuan Su sebelum akhirnya tertegun sejenak dan terpaksa mengangguk. Bocah itu pun segera berkata bahwa Tuan Su sudah memesan cabang biru ini sejak lama. Menanggapi hal tersebut mulut Xiao Yan pun seketika sedikit melengkung. Saat ini Xiao Yan mengabaikan Tuan Su dan berkata langsung kepada bocah tersebut. Xiao Yan berkata bahwa untuk jangan bermain-main dengan Xiao Yan dan bungkus benda itu untuknya. Merasa diabaikan oleh Xiao Yan, tentu saja Tuan Su ini seketika ekspresinya berubah menjadi gelap. Kemudian dirinya pun segera bertanya dari mana bocah dekil desa ini berasal. Dirinya benar-benar berani mengambil barang darinya. Lalu Xiao Yan yang mendengar perkataan tersebut pun jelas menyadari bahwa kata-kata tersebut bertujuan untuk menghina, sehingga akhirnya tanpa menoleh Xiao Yan segera berkata bahwa ini pertama kalinya Xiao Yan datang ke kota Juxi. Menanggapi hal tersebut Tuan Su pun segera tertawa dan bertanya apakah Xiao Yan tahu siapakah Tuan Su. Tanpa melihat ke belakang Xiao Yan pun segera berbicara dengan suara yang datar. Xiao Yan berkata bahwa dirinya tidak peduli siapakah Tuan Su ini, karena yang Xiao Yan tahu pada saat ini dirinya datang ke sini terlebih dahulu dan ingin membeli bahan obat ini. Melihat pelayan yang tidak bergerak, kemarahan Xiao Yan pun mulai sedikit melonjak dan dirinya segera berteriak dengan dingin. Xiao Yan segera berteriak memerintahkan bocah itu untuk dengan cepat membungkus barang tersebut. Mendengar teriakan Xiao Yan ini tiba-tiba wajah bocah itu pun seketika berubah menjadi sangat jelek. Dirinya menatap ke arah Tuan Su dan dirinya memang sepertinya benar-benar takut kepada Tuan Su ini.
Sementara itu Tuan Su yang perlahan mendekat ke sebelah Xiao Yan pun segera bertanya, apakah Xiao Yan benar-benar ingin melakukan hal ini? Xiao Yan bahkan tidak ingin bertanya siapakah Tuan Su ini, karena di negeri ini bahkan tidak banyak orang yang berani merebut barang darinya. Lalu hari ini ramuan cabang biru ini akan dianggap sudah selesai. Dirinya akan memberi Xiao Yan 600 koin pola naga pada saat ini. Mendengar perkataan tersebut Xiao Yan pun akhirnya membalikkan kepalanya perlahan dan mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa dirinya akan menghancurkannya sampai mati dengan uang. Xiao Yan pun dengan hati-hati menyipitkan matanya ketika dirinya menatap Tuan Su ini. Lalu amarahnya segera muncul dan matanya sedikit menjadi merah menyala seolah dirinya akan membunuh seseorang tanpa berbicara. Xiao Yan segera mengeluarkan semua koin emas dari cincin penyimpanannya. Xiao Yan segera membanting koin emas di atas meja ketika Xiao Yan berteriak 99.000 koin emas. Tuan Su yang awalnya merasa sedikit ketakutan dengan tatapan dingin Xiao Yan. Lalu setelah dirinya melihat koin emas yang dikeluarkan oleh Xiao Yan, akhirnya dirinya pun langsung tertawa terbahak-bahak. Lalu dirinya pun segera berkata orang ini benar-benar unik ketika dirinya mengeluarkan koin emas. Lalu dirinya pun segera berkata kepada pelayan tersebut bahwa dirinya akan membayarnya dengan harga 1.100 koin pola naga. Pada saat ini Xiao Yan tidak tahu bahwa di kota Juxi sebenarnya koin pola naga kebanyakan digunakan untuk membeli dan menjual barang, sementara koin emas umumnya digunakan sebagai kembalian. Oleh karena itu ketika Xiao Yan mengeluarkan banyak koin emas Tuan Su pun segera menemukan alasan untuk menertawakan Xiao Yan. Setelah Xiao Yan menyadari hal tersebut dan mendengar Tuan Su menawar dengan harga 1.100 koin pola naga, kemarahan dan emosi Xiao Yan pun benar-benar meledak. Dengan pemikiran di benak Xiao Yan akhirnya benda seukuran manusia yang memancarkan cahaya terang segera mendarat di depan Xiao Yan. Dan itu adalah inti sihir bintang 6 yang telah diberikan oleh King Haoran. Xiao Yan benar-benar kehabisan uang di cincinnya dan satu-satunya yang dirinya bisa keluarkan adalah inti monster bintang 6 ini. Sementara itu melihat Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan inti sihir bintang 6, kerumunan pun seketika berubah menjadi gempar. Lalu diskusi segera terjadi di antara semua orang yang hadir. Xiao Yan pun segera mendengar suara seorang pemuda yang berkata, orang ini pasti anak dari keluarga besar yang datang ke kota Juxi untuk pertama kalinya, karena jika tidak mengapa dirinya datang ke sini dengan inti sihir bintang 6 untuk membeli bahan obat, karena benda ini benar-benar sangat mahal jika ditukarkan dengan hal itu. Tidak lama setelah itu suara lain segera terdengar ketika dirinya memerintahkan pemuda tersebut untuk diam. Xiao Yan pun segera melirik kedua orang yang sedang berbincang-bincang itu, dan dari kelihatannya Xiao Yan seketika menyadari yang satu adalah Tuan sementara yang satunya lagi adalah seorang budak. Tuan yang masih muda ini mengenakan jubah abu-abu, dan dari penampilan dan gesturnya Xiao Yan seketika menyadari sepertinya pemuda ini adalah seorang pengusaha batu bara. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Tuan Su benar-benar sedikit tercengang melihat inti monster bintang 6 yang dikeluarkan oleh Xiao Yan, bahkan dirinya benar-benar terkejut, dan dirinya tidak percaya bocah malang ini benar-benar mengeluarkan benda yang begitu berharga dengan santai, karena yang harus diketahui adalah bahwa inti sihir bintang 6 ini jarang dimiliki bahkan di keluarga besar. Selain itu harga pasarnya setidaknya 100.000 koin naga. Dan pada saat ini kesombongan dari Tuan Su tiba-tiba ditekan oleh Xiao Yan, kemudian dirinya pun segera menggertakkan giginya menetap ke arah Xiao Yan dengan penuh kebencian. Dirinya pun segera melambaikan tangannya dan membawa kedua pria paruh baya itu segera pergi dengan putus asa. Melihat Tuan Su yang pergi, wajah bocah laki-laki itu pun membiru dan merah. Namun dirinya segera tersenyum kaku dan mengemas barang ke dalam kotak sebelum akhirnya menyajikannya ke depan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan segera melambaikan lengan bajunya dan mengambil koin emas yang berada di meja, begitu juga dengan inti sihir bintang 6. Setelah menyimpan semuanya ke dalam cincin penyimpanan, Xiao Yan pun berbalik dan hendak pergi. Namun bocah tersebut pun buru-buru menyapa Xiao Yan ketika dirinya menawarkan obatnya. Namun Xiao Yan melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang dan segera berjalan.
bocah tersebut pun terus memanggil-manggil Xiao Yan hingga akhirnya sebuah suara segera menghentikan bocah tersebut. Lalu Xiao Yan pun menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat ke arah bocah tersebut. Tidak lama Xiao Yan pun mendengar sebuah suara yang akrab. Ketika suara tersebut meminta Xiao Yan untuk tetap di sini, Xiao Yan pun melihat pria berjubah abu-abu di hadapannya. Xiao Yan menyadari bahwa orang ini bersama dengan budaknya adalah orang yang tanpa sengaja memberitahu Xiao Yan tentang harga dari inti monster. Xiao Yan pun segera berkata bahwa dirinya pernah melihat senior ini sebelumnya, lalu terima kasih telah mengingatkan Xiao Yan mengenai hal sebelumnya. Kemudian pria tersebut pun melambaikan tangannya dan bertanya bisakah Xiao Yan menunjukkan wajahnya dan berbicara. Xiao Yan pun sedikit mengerutkan keningnya namun dirinya tidak berbicara ataupun menjawab. Xiao Yan hanya menatap pria berjubah abu-abu itu dengan tatapan penuh waspada. Tentu saja Xiao Yan tidak mengetahui niat pria berjubah abu-abu ini. Sementara itu melihat tatapan waspada dari Xiao Yan, tentu saja pria berjubah abu-abu pun segera memperkenalkan dirinya. Dirinya berkata bahwa dirinya bernama Le Shaolong. Dirinya adalah seorang asisten manajer rumah lelang dasar. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera bertanya apakah ada yang ingin senior bicarakan. Pada saat ini Xiao Yan sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan pria berjubah abu-abu di hadapannya. Sehingga dengan begitu jelas kekuatan pria ini jauh lebih tinggi dari Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun bertanya-tanya apakah yang ingin dibicarakan oleh pria ini. Mungkinkah pria ini menyukai inti sihir bintang 6 milik Xiao Yan? Sementara itu pria bernama Le Shaolong pun segera tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa ini bukan tempat untuk berbicara. Bagaimana kalau mereka menemukan tempat yang nyaman untuk berbicara? Xiao Yan pun berpikir sejenak dan menyadari bahwa Xiao Yan juga perlu tahu di mana tempat terbaik untuk membeli bahan obat. Selain itu pria berjubah abu-abu ini adalah asisten manajer dari rumah lelang, sehingga dengan begitu Xiao Yan bisa menanyakan semua hal kepadanya. Oleh karena itu Xiao Yan pun segera mengangguk. Sementara itu Le Shaolong pertama-tama memerintahkan para pengikutnya untuk pergi bekerja. Setelah itu dirinya mengulurkan tangannya ke arah Xiao Yan dan memimpin jalan. Lalu singkat cerita keduanya pun sampai di sebuah kedai kopi Bude Yanti sebelum akhirnya duduk dan mulai berbincang-bincang. Saat ini Le Shaolong pun segera bertanya dengan nada tenang apakah ini pertama kalinya Xiao Yan datang ke kota Juxi. Xiao Yan pun mengangguk setelah dirinya mendengarkan pertanyaan ini. Lalu Le Shaolong pun mengangguk sebelum akhirnya lanjut berkata tidak heran Xiao Yan membeli bahan obat di tempat ini dengan begitu tertarik. Selain itu Xiao Yan ini benar-benar membeli tempat di gedung itu. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pun dengan sopan segera mengangkat tinjunya ke arah Le Shaolong. Kemudian Xiao Yan pun segera bertanya apakah ada yang salah ketika membeli obat di gedung itu. Le Shaolong pun segera tertawa dan berkata jika Xiao Yan membeli bahan obat di kota Juxi, maka akan ada banyak fasilitas yang murah di distrik ini. Selain itu di tempat lain mungkin ketika para pedagang melihat orang asing maka harganya tentu saja akan menjadi lebih mahal. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun segera bertanya jika begitu permasalahannya bukankah Tuan Su juga membelinya di sini? Le Shaolong pun segera berkata bahwa bocah kaya seperti itu menginginkan perasaan tersanjung. Dirinya benar-benar berpengalaman di sini tetapi ketika dirinya pergi ke distrik Dandian, maka tidak akan ada yang menyanjungnya. Xiao Yan pun akhirnya mengerti alasannya. Lalu akhirnya Xiao Yan lanjut bertanya bolehkah Xiao Yan tahu apa yang ingin didiskusikan dengan junior ini? Le Shaolong pun segera menjelaskan niatnya bahwa dirinya melihat Xiao Yan ini membawa inti sihir bintang 6, dan sepertinya itu dibawa ke kota Juxi untuk dijual. Sementara itu dirinya adalah asisten manajer dari rumah lelang. Oleh karena itu dirinya ingin bertanya kepada Tuan Muda, apakah Tuan Muda tertarik mempercayakan rumah lelang dasan ini untuk melelang inti sihir tersebut? Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera menangkupkan tangannya ke arah Le Shaolong. Xiao Yan mulai berbicara dengan nada permintaan maaf kepada Le Shaolong. Xiao Yan berkata bahwa inti iblis ini juga merupakan harta karun dan dirinya tidak berencana untuk menjualnya. Menanggapi perkataan Xiao Yan,
Le Shaolong pun segera berkata, untuk apa Xiao Yan mengeluarkan inti sihir bintang 6 ini sebelumnya? Jika begitu permasalahannya, maka inti sihir bintang 6 ini bukan lagi dianggap sebagai harta karun. Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan baru saja kehilangan penglihatannya. Selain itu junior Xiao Yan bukanlah anggota keluarga besar. Mata Le Shaolong pun sedikit menyipit setelah dirinya mendengar kata-kata junior Xiao Yan. Lalu dirinya pun segera memastikan apakah barusan Xiao Yan menyebutkan namanya adalah Xiao Yan. Apakah Xiao Yan adalah orang yang berasal dari Dizhou? Xiao Yan seketika merasakan perubahan emosi dari Le Shaolong dan segera menjelaskan bahwa dirinya berasal dari klan Xiao dari Dizhou. Mendengar hal itu, suara Le Shaolong pun menjadi sedikit bersemangat ketika dirinya mulai lanjut berbicara. Dirinya segera bertanya apakah ini adalah Xiao Yan yang mengembalikan token iblis darah ke klan iblis darah. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun seketika tiba-tiba merasa kagum dan bertanya-tanya, bagaimana orang kota Juxi ini tahu tentang token iblis darah yang Xiao Yan kirimkan? Le Shaolong yang melihat keterkejutan di wajah Xiao Yan pun lanjut berbicara. Dirinya berkata agar Xiao Yan tidak perlu kaget seperti itu, karena kelahiran Kaisar Iblis baru di benua Dodi secara alami diketahui oleh semua orang. Selain itu tidak heran Tuan Xiao Yan bisa mengeluarkan inti sihir bintang 6. Le Shaolong pada saat ini dipenuhi dengan ekspresi kegembiraan sebelum akhirnya dirinya dengan cepat kembali ke sikap tenangnya. Dirinya lanjut bertanya, bolehkah dirinya tahu mengapa Tuan Muda Xiao Yan datang ke kota Juxi? Apakah pada saat ini Le Shaolong dapat membantu Tuan Muda Xiao Yan? Xiao Yan pun segera menjelaskan bahwa Xiao Yan datang ke sini untuk menemukan klan Yao. Le Shaolong pun terkejut dan bertanya mengapa Tuan Muda Xiao Yan mencari klan Yao. Apakah Tuan Muda Xiao Yan berencana untuk mencari pembalasan dendam? Xiao Yan pun segera menjelaskan bahwa dirinya tidak datang ke sini untuk membalas dendam. Justru dirinya datang ke sini untuk meminta bantuan dari klan Yao, karena Xiao Yan pada saat ini membutuhkan metode kebangkitan jiwa untuk leluhurnya. Le Shaolong pun akhirnya mengangguk setelah mendengar penjelasan dari Xiao Yan, lalu dirinya pun segera berkata jika begitu permasalahannya maka Le Shaolong menyarankan Tuan Muda Xiao Yan untuk tidak mencarinya di kota. Sebelum itu apakah Tuan Muda Xiao yang tahu Tuan Su yang baru saja berselisih dengan Tuan Muda Xiao Yan? Jadi dirinya adalah putra dari klan Yao yang bertanggung jawab atas kota Juxi. Ketika Xiao Yan mendengar perkataan ini, Xiao Yan pun langsung mengerti apa yang dimaksud oleh Le Shaolong. Karena pada saat ini Xiao Yan baru saja menyinggung Tuan Su ini, dan jika Xiao Yan pergi ke klan Yao untuk meminta bantuan, maka bagaimana mungkin Xiao Yan akan dapat melakukannya dengan benar? Sementara itu melihat ekspresi pemahaman Xiao Yan, tentu saja membuat Le Shaolong pun akhirnya tertawa. Dirinya pun segera berkata agar Tuan Muda Xiao Yan tidak perlu khawatir, karena sejauh yang dirinya tahu Tuan Muda Xiao Yan harus pergi ke markas klan Yao yang berada di pegunungan Dinan. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Le Shaolong pun segera mengubah topik pembicaraannya. Dirinya pun lanjut bertanya, tidakkah Tuan Muda Xiao Yan berencana untuk berjalan-jalan di sekitaran kota Juxi ini? Xiao Yan pun berpikir sejenak setelah dirinya mendengar pertanyaan dari Le Shaolong. Kemudian Xiao Yan segera berkata bahwa ini adalah pertama kalinya Xiao Yan berada di sini dan Xiao Yan bahkan tidak tahu Xiao Yan akan kemana. Apalagi kota Juxi ini benar-benar sangat besar. Kemudian Le Shaolong pun segera berkata bahwa kota Juxi ini memang sangat besar, akan tetapi memiliki bahan paling melimpah dan informasi paling banyak, dan sebaiknya Tuan Xiao Yan harus tinggal selama beberapa hari untuk melihat-lihat. Adapun situasi khusus dari kota Juxi, namun Tuan Muda ini tidak perlu khawatir. Setelah mengucapkan perkataan itu, Le Shaolong pun tidak menggerakkan apapun, namun seberkas cahaya segera masuk ke dalam pikiran Xiao Yan. Saat ini banyak informasi segera tersebar di pikiran Xiao Yan sebelum akhirnya Xiao Yan mengangguk. Setelah banyak informasi yang masuk, Xiao Yan pun segera pulih. Sebelum akhirnya Le Shaolong lanjut bertanya, dirinya bertanya apakah Tuan Muda membeli bahan obat untuk menggunakannya sendiri.
Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya Le Shaolong lanjut berkata, jika begitu permasalahannya maka Tuan Muda Xiao Yan adalah seorang alkemis. Bolehkah dirinya tahu pada saat ini kelas berapa tingkat alkemis dari Tuan Muda Xiao Yan? Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit malu ketika Xiao Yan menjawab bahwa pada saat ini Xiao Yan masih berada di peringkat 1 kaisar. Menanggapi hal tersebut, Le Shaolong pun segera berkata, Tuan Xiao Yan tidak perlu merendah. Seorang alkemis memiliki status yang sangat tinggi, dan dirinya tidak tahu cara membuat obat, tetapi menurutnya hal ini akan sulit untuk dikatakan. Xiao Yan pun terkejut karena ini pertama kalinya Xiao Yan mendengar argumen seperti itu, karena kebanyakan orang mengatakan pemurnian pil obat adalah merupakan suatu proses yang sulit. Xiao Yan pun segera berkata bahwa dirinya ingin mendengar lebih banyak mengenai hal itu. Xiao Yan sangat ingin tahu tentang apa yang dikatakan oleh senior dan ingin mendengar detailnya. Melihat Xiao Yan yang memohon, akhirnya Le Shaolong pun segera berkata, jika begitu permasalahannya maka mereka akan membicarakan tentang hal ini. Dirinya lanjut menjelaskan cara pemurnian obat tampaknya sangat sulit. Karena seorang alkemis yang baik juga telah memenangkan status yang tinggi, akan tetapi setelah memikirkannya untuk menjadi seorang alkemis yang hebat ini tidak lebih dari 6 elemen. Yang pertama butuh bahan obat yang banyak dan asalkan memiliki banyak uang hal itu pasti akan mudah digapai. Sementara itu yang kedua seorang alkemis membutuhkan resep. Resep yang bagus tidak hanya akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, akan tetapi hal itu juga pada akhirnya akan menghasilkan banyak uang. Sementara itu yang ketiga seorang alkemis harus memiliki kuali obat yang bagus dan tidak hanya dapat mengurangi konsumsi, tapi juga meningkatkan tingkat keberhasilan dan maju lebih cepat. Di sisi lain yang keempat seorang alkemis harus mahir dalam keterampilan pengendalian api. Sementara itu yang kelima seorang alkemis harus memiliki pengendalian kekuatan spiritual yang mumpuni. Karena jika tidak maka tidak akan dapat mempertahankan pemurnian untuk waktu yang lama. Sementara itu yang keenam pada akhirnya tentu saja seorang alkemis harus memiliki kekuatan yang kuat untuk bertemu dengan pil lightning. Mendengar penjelasan dari Le Shaolong membuat Xiao Yan tiba-tiba merasa kagum padanya, karena sebagai seorang alkemis Xiao Yan tidak pernah menyimpulkan semua ini. Namun orang yang berada di hadapan Xiao Yan ini yang mengakui dirinya tidak dapat memurnikan obat telah menyimpulkan dan menganalisisnya dengan sempurna. Xiao Yan pun diam-diam berpikir bahwa Le Shaolong ini benar-benar sangat berbakat dan tidak heran dirinya bisa menjadi asisten manajer rumah lelang. Xiao Yan pun diam-diam memuji dan mengangguk tanpa henti dan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini telah diberi pengetahuan. Le Shaolong sudah terlihat berpuas diri dan masih menatap reaksi Xiao Yan dengan damai. Xiao Yan pun mulai memikirkan unsur-unsur ini yang disebutkan oleh Le Shaolong. Di antara keenam unsur tersebut satu-satunya hal yang hilang adalah uang. Pada saat ini Xiao Yan tidak memiliki uang dan hanya memiliki 1000 koin pola naga di tubuhnya. Memikirkan hal ini Xiao Yan pun pada akhirnya mendesah pendek. Melihat Xiao Yan menghela nafas, ekspresi damai Le Shaolong secara halus, dirinya segera bertanya mengapa Tuan Xiao Yan menghela nafas. Xiao Yan pun tidak menjawab pertanyaan tersebut dan mengucapkan terima kasih karena Xiao Yan sudah lama mengganggu waktu senior. Le Shaolong pun tersenyum sebelum akhirnya bertanya, apakah Tuan Muda Xiao Yan memiliki rencana khusus? Xiao Yan pun segera menjawab bahwa dirinya akan pergi ke daerah dan Dian terlebih dahulu. Menanggapi hal tersebut Le Shaolong pun segera menawarkan dirinya apakah Tuan Muda Xiao Yan ingin ditemani. Mendengar hal ini Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan menyadari bahwa itu hanyalah sebuah alibi. Tentu saja sebagai asisten manajer rumah lelang dirinya pasti tidak akan menyerah pada inti iblis bintang 6. Akan tetapi pada saat ini Xiao Yan tidak memiliki alasan untuk menolaknya. Sebelum akhirnya Xiao Yan pun mengangguk. Akhirnya keduanya pun segera keluar dan pergi menuju ke formasi lubang cacing. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba Le Shaolong berhenti dan berkata kepada Xiao Yan dengan ekspresi yang sedikit serius. Dirinya berkata bahwa dirinya lupa memberitahu Tuan Muda Xiao Yan satu hal dan ini sangat penting. Karena demi keselamatan Tuan Muda Xiao Yan,
maka dirinya berharap Tuan tidak mengungkapkan identitas asli kepada orang lain. Xiao Yan pun terkejut setelah mendengar perkataan itu, tetapi dirinya segera menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar terlalu terkenal pada saat ini. Lalu Xiao Yan pun seketika menyadari bahwa peringatan dari Le Shaolong ini sangat baik dan Xiao Yan pun mengangguk. Pada saat ini Xiao Yan secara bertahap merasa sedikit lebih menyukai Le Shaolong di dalam hatinya. Lalu singkat cerita mereka pun telah sampai di formasi lubang cacing. Lalu setelah melakukan perjalanan mereka pun keluar dari pintu keluar lubang cacing di daerah Dandian. Kemudian Le Shaolong pun segera menjelaskan bahwa ini adalah tempat suci di hati setiap alkemis bernama Pil Hall. Sementara itu Xiao Yan menganggukkan kepalanya setelah Xiao Yan melihat ke sekeliling dengan penuh kejutan. Xiao Yan berkata bahwa tidak heran memiliki nama Pil Hall karena ini benar-benar tempat yang sangat besar. Menanggapi hal tersebut Le Shaolong pun tersenyum sebelum akhirnya bertanya, karena saudara Xiao Yan berada di sini apakah dirinya ingin mendaftar untuk penilaian? Xiao Yan pun sedikit terkejut dan khawatir mengenai peringkatnya yang terlalu rendah. Xiao Yan bertanya-tanya apakah Xiao Yan akan diterima untuk pendaftaran di sini. Namun dengan semangat juang jiwa fuckboy maka Xiao Yan pun tidak peduli, karena mau bagaimanapun Xiao Yan harus mencoba untuk kemajuan dirinya sendiri. Lalu akhirnya keduanya pun berjalan dengan Le Shaolong yang memimpin menuju ke aula ujian dan pendaftaran. Pada saat ini Xiao Yan dan Le Shaolong pun segera masuk dan menuju ke arah dua meja yang berada di tengah aula. Kemudian di kursi di belakang meja seorang lelaki tua sedang duduk bersila dan bermeditasi dengan mata tertutup. Sementara itu lelaki paruh baya lainnya tertidur di sebuah ruangan untuk membuat pil. Saat ini Xiao Yan pun sengaja terbatuk kering hingga akhirnya lelaki tua itu pun perlahan membuka matanya dan menatap ke arah Xiao Yan. Kemudian pria paruh baya lainnya pun segera bangun sebelum akhirnya segera membuka laci meja dan mengeluarkan buku registrasi. Dirinya pun segera bertanya apakah mereka ingin melakukan penilaian. Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya pria tua itu segera bertanya untuk satu orang atau dua orang. Xiao Yan pun segera menjawab bahwa dirinya akan melakukan pendaftaran sendirian. Pria tua itu pun menutup matanya dan berkata dengan dingin, apakah yang satunya nggak mau ikut? Sementara itu Le Shaolong menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dirinya segera berbalik dan berjalan menuju keluar aula menunggu Xiao Yan di luar gerbang aula. Sementara itu pria tua tersebut segera bertanya kepada Xiao Yan berapa nilai yang ingin Xiao Yan uji. Xiao Yan pun segera menjawab bahwa dirinya ingin menguji tingkat kaisar. Pria tua tersebut pun lanjut bertanya ramuan macam apa yang akan diuji. Pada saat ini Xiao Yan hanya bisa menyempurnakan pil abadi. Oleh karena itu Xiao Yan pun segera berkata bahwa dirinya akan memurnikan pil abadi. Pria tua itu pun segera mengambil berbagai bahan obat dari cincin di jarinya sebelum akhirnya memerintahkan Xiao Yan untuk pergi dan daftar terlebih dahulu. Xiao Yan pun segera bergeser ke arah pria paruh baya yang berada di samping yang menanyakan siapakah nama Xiao Yan. Mendengar pertanyaan tersebut Xiao Yan tiba-tiba teringat nasihat dari Le Shaolong. Sehingga Xiao Yan pun akhirnya segera memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Yan Xiao. Pria paruh baya itu pun menuliskan nama Yan Xiao di buku register sebelum akhirnya berkata agar Xiao Yan membayar uangnya. Xiao Yan pun dengan santai bertanya bayar. Menanggapi Xiao Yan yang bingung lelaki tua itu pun segera melototi Xiao Yan dengan nada marah. Dirinya pun segera bertanya, mungkinkah bahan obat yang diberikan untuk penilaian ini benar-benar gratis? Xiao Yan pun menghela nafas namun tidak marah sebelum akhirnya bertanya, jadi berapa biaya yang harus dirinya bayar? Pria itu pun segera menghitung-hitung sebelum akhirnya menetapkan harga 500. Xiao Yan pun segera mengeluarkan 500 koin emas dari cincin penyimpanannya dan segera menyerahkannya. Suara lelaki tua itu pun tiba-tiba naik ketika Xiao Yan menyerahkan koin emas. Kemudian dirinya pun bertanya apakah Xiao Yan pikir Xiao Yan di sini untuk membeli segelas air, karena Xiao Yan harus menggunakan koin pola naga untuk membayarnya. Xiao Yan pun tertegun ketika Xiao Yan menyadari bahwa dirinya harus membayar 500 koin pola naga.
lalu Xiao Yan pun akhirnya marah dan melototi lelaki tua tersebut dan melepaskan auranya. Xiao Yan segera bertanya apakah mereka di sini benar-benar untuk mencari uang. Lelaki tua itu meninggikan suaranya lebih tinggi ketika dirinya berkata bahwa dirinya memang menginginkan uang. Menanggapi hal itu suara Xiao Yan juga seketika menjadi lebih keras. Xiao Yan berkata bahwa saat ini Xiao Yan ingin mengikuti ujian, lalu Xiao Yan membawa bahan obat sendiri untuk ujian. Menanggapi hal tersebut pria tua dan pria parubaya pun seketika tertawa terbahak-bahak, dirinya pun segera berkata jika Xiao Yan tidak membayar maka Xiao Yan tidak bisa mengikuti ujian, jika Xiao Yan membawa bahan obat sendiri itu juga tidak akan berpengaruh di dalam ujian. Mendengar hal itu Xiao Yan pun benar-benar marah hingga akhirnya dengan lambaian tangannya sepasang bahan obat pil abadi segera muncul di telapak tangannya. Xiao Yan segera berkata bahwa hari ini Xiao Yan harus mengikuti tes. Setelah berbicara Xiao Yan pun berjalan cepat menuju ruang alkemis yang berada di dalam. Pria tua dan pria parubaya itu pun melompat hampir bersamaan dan mencoba menghentikan Xiao Yan. Akan tetapi pada saat ini Xiao Yan begitu cepat sehingga pria parubaya itu kehilangan keseimbangan dan menabrak Xiao Yan. Xiao Yan pun segera melepaskan Doqi di dalam tubuhnya, sehingga dalam sekejap api merah dan kuning segera menyemburkan keluar dari tanah untuk melindungi tubuh Xiao Yan. Lalu pria parubaya itu pun langsung terlontar dan jatuh keras ke tanah. Tentu saja pria ini tidak bisa mengalahkan Xiao Yan yang pada saat ini dilindungi oleh api surgawi. Sementara itu di sisi lain pria tua menatap dengan rakus api surgawi yang berada di permukaan tubuh Xiao Yan. Dirinya pun segera berkata beraninya anak laki-laki ini menyakiti seseorang di aula alkemis. Bersamaan dengan itu aura yang sangat kuat segera dilepaskan sebagai tanggapan dan bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Lalu aura tersebut segera mengelilingi Xiao Yan hingga akhirnya Xiao Yan pun tiba-tiba merasa tercekik. Pria tua itu segera berteriak siapapun yang berani melakukan kejahatan di aula alkemis akan dibunuh. Bersamaan dengan itu energi kuat yang berada di tangannya perlahan mulai mengembun. Kemudian energi tersebut pun segera menjadi pedang energi yang terkondensasi di tangannya. Lalu energi pedang itu pun segera ditebaskan ke arah Xiao Yan dengan membawa gerakan yang mematikan. Pada saat ini Xiao Yan diselimuti oleh aura kuat dari lelaki tua tersebut. Sehingga Xiao Yan tidak bisa bergerak dan hanya bisa merasakan niat membunuh yang ganas dari lelaki tua tersebut. Lalu ketika cahaya ini melintas ke arah tenggorokan Xiao Yan pada saat yang bersamaan bayangan abu-abu pun segera melintas memeluk pinggang Xiao Yan. Kemudian bayangan abu-abu yang telah merangkul Xiao Yan pun segera melesat keluar aula dan menghilang di tangga dalam sekejap mata. Xiao Yan seketika merasakan bahwa Xiao Yan telah dibawa pergi dari aula penilaian dengan kecepatan yang sangat tinggi. Xiao Yan pun bergumam bahwa ini sungguh kecepatan yang sangat menakutkan. Xiao Yan benar-benar tertegun di dalam hatinya dan berpikir jika dibandingkan dengan kecepatan ini, maka gerakan 3000 kilat sepertinya tidak bisa dibandingkan dengan ini. Tidak lama setelah Xiao Yan tertegun akhirnya sosoknya pun segera berhenti. Pada saat ini Xiao Yan sudah tahu dari auranya bahwa Le Shaolong yang menyelamatkan Xiao Yan. Xiao Yan pun segera berdiri tegak di tanah dan buru-buru berterima kasih kepada Le Shaolong. Sementara itu Le Shaolong segera menoleh dan menyipitkan matanya ke arah Xiao Yan. Lalu dadanya pada saat ini terengah-engah tanpa batas dan ekspresinya yang tenang dan damai sebelumnya menjadi sangat dingin. Pada akhirnya Le Shaolong pun segera berkata apakah Xiao Yan benar-benar mencari kematian. Setelah selesai berbicara Le Shaolong pun segera menoleh dan pergi. Sementara itu Xiao Yan hanya bisa terdiam sebelum akhirnya mengikuti Le Shaolong. Xiao Yan pun segera menjelaskan bahwa mereka benar-benar terlalu menggertak dan merampok orang. Menanggapi hal tersebut Le Shaolong pun segera berkata apakah ada yang salah dengan menggertak Xiao Yan. Xiao Yan baru saja datang ke pil hall ini, jadi apakah Xiao Yan tahu betapa berbahayanya hal yang barusan? Apalagi orang itu memiliki kekuatan tahap akhir bintang 4 dan apakah Xiao Yan bisa melawannya? Dan berani sekali Xiao Yan mengeluarkan api surgawi di sana. Sementara itu Xiao Yan hanya terdiam mendengar penjelasan dari Le Shaolong.
Bersamaan dengan itu ekspresi Le Shaolong sedikit membaik ketika dirinya berkata bahwa situasi ini sudah lama menjadi rahasia orang umum di daratan. Selain itu mereka yang datang ke sini untuk penilaian umumnya tidak terlalu kuat. Selain itu Xiao Yan hanya peringkat pertama, oleh karena itu mereka berani menekan Xiao Yan dengan keras. Tentu saja mereka juga harus berbagi rampasan uang ini dengan manajer. Dan jika Xiao Yan mungkin berada di peringkat keempat atau kelima maka mereka bahkan tidak akan berani menekan Xiao Yan seperti itu. Kemudian Xiao Yan pun tiba-tiba menatap ke arah Le Shaolong dan bertanya apakah Le Shaolong sudah tahu semua ini. Le Shaolong pun segera berkata bahwa dirinya juga baru saja mendengar berita tentang ini. Xiao Yan pun terdiam dan mengangguk sebelum akhirnya menghela nafas. Tidak lama setelah itu Xiao Yan menyadari sesuatu dan segera bertanya kepada Le Shaolong. Xiao Yan berkata bahwa Le Shaolong baru saja benar-benar begitu cepat dan rata-rata bintang 5 Dodi tidak secepat itu. Mendengar pertanyaan dari Xiao Yan, dirinya pun segera tertawa dan berkata bahwa kecepatannya memang bagus. Namun tidak lama dirinya seperti teringat sesuatu sebelum akhirnya bertanya, bagaimana Xiao Yan mengetahui bahwa Le Shaolong memiliki kekuatan bintang 5? Xiao Yan pun hanya menggaruk kepalanya dan dengan jujur berkata bahwa dirinya hanya menebaknya. Le Shaolong pun hanya tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa mereka sudah hampir tiba. Tidak jauh di depan adalah pasar perdagangan pil kuat. Lalu akhirnya keduanya pun segera berjalan menuju ke pasar perdagangan pil. Namun sebelum itu mereka memutuskan untuk memakan bekal dari Bude Yanti yakni sambal ikan asin yang nikmat dan bergizi.